Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan coba menyelesaikan teorema Thevenin pada rangkaian listrik menggunakan software PSpice ya. Nah ini ya. Jadi gunakanlah PSpice untuk menghitung RTH dan VTH pada terminal AB di rangkaian di bawah ini ya. Nah jadi sebelum kita mulai menggunakan PSpice, sebenarnya kita juga bisa menganalisis Norton ya ataupun transfer daya maksimum menggunakan analisis DC sweep ya atau sub 1 DC pada software PSpice. Tapi kali ini kita fokus ke Theveninnya. Nah ini sebelum kita lanjutkan untuk mencoba rangkaiannya di PSpice, ini ya akan ada beberapa informasi. Pertama ya, ini kan dia sumber tegangan, tapi karena dia bentuknya diamond, berarti dia sumber tegangan terikat ya, sumber tegangan dependent atau terikat. Nah ini di PSpice ada 4 tipe ya sumber, ada 4 tipe sumber yang nanti sebagai keyword untuk mencarinya. Contohnya ini kan kasus ini sumber tegangan, tapi dia bergantung pada apa? Vx ya, 2 Vx ya. Vx itu mana ini? Tegangan antara 2 pin pada 4 ohm. Maka kalau kita lihat apakah ABCD yang dipakai, kita lihat kalau ini sumber tegangan, dikontrol tegangan. Nah ini ya, dikontrol tegangan. Berarti kita menggunakan yang E ya. Jadi nanti ketika mencari di PSpice, klik E ya, maka nanti akan muncul ini. Kalau F itu dia untuk sumber arus, dikontrol arus. Yang G ini sumber arus dikontrol tegangan, yang H ini sumber tegangan dikontrol arus ya. Jadi ini informasi sangat penting sebelum kita memulai membuat simulasi PSpice dari rangkaian ini ya. Nah, jadi ini ya. Jadi langsung saja kita buka PSpice-nya. Pilih yang skematik ya, open. Nah, kemudian tadi kita lihat ada ini rangkaiannya ya, 5 ampere 4262 ya, sama 2 Vx ya. Oke ya, Ctrl G, IDC, berarti sumber arus DC, place, arahnya ke atas, sorry. Ini Ctrl R untuk rotasi ya. Nah ini yang 5 ampere, terus setelah itu kita masukkan R ya, R, place, kira-kira di sini ya. Oke, satu lagi Ctrl R, arahnya begini. Oke. Nah, ini juga di sini nih, Ctrl R. Nah, kira-kira begini ya. Nah, kemudian kita tadi ada sumber tegangan dependent ya. Tadi E ya, kalau kita lihat di slide sebelumnya. Nah, ini E ya. Nah, voltage control, voltage source-nya. Place. Nah, kira-kira kita taruh di sini. Oke. Kita lihat untuk sumber tegangan dependentnya ya, dia ini sumbu positifnya ke 2 ohm ya, sebelah kanan 2 ohm. Nah maka ini oke, saya close dulu, saya perbesar ini ya, Ctrl R. Nah boleh begini ya, saya kira-kira taruh di sini. Terus sekarang kita coba hubungkan Ctrl W ya, wire. Oke, kita hubungkan. Nah, kira-kira begitu ya. Selanjutnya ini kan positif ke sebelah kanan ya. Ctrl W lagi. Positif ke sebelah kanan. Negatif ke sebelah kiri ya. Terus yang ini kita lihat apa sih plus minus di atas ini, kita lihat ini dia ya. Nah ini kan Vx, berarti positifnya ke atas ini ya, negatifnya ke bawah sini ya, ke atas dan ke bawah dari 4 ohm. Nah maka ini saya ke atas dulu ya, boleh begini ya, boleh begini ya. Kemudian ini ke bawah dari 4 ohm.
Nah, sudah ya. Oke, sekarang kita masukkan nilai-nilainya ya. Ini 5, 4, 2, 6, 2 ya. Ini 5, double klik di 0A-nya itu. 5 ampere, enter. Terus 62 ya. 4262 ya. Ini berarti 4, enter. Ini 2, disatukannya double klik. Ini 6 ya. 6, dan ini 2. Kita lihat 4, 2, 6, 2. Oke, nah sekarang tinggal ininya 2Vx ya. Nah, bagaimana cara menentukan 2Vx? Caranya, ini kan 2V ini kan. Nah, maka ini kita double klik. Nah, terus kemudian kita change display aja ya. Kita buat name and value ya, supaya nanti gainnya bisa kelihatan. Nah, kita klik di gain. Di sini gain itu 1. Tadi kan 2Vx, berarti 2 dari tegangan Vx, berarti 2, koefisiennya 2 ya. Lihat koefisiennya 2, maka gainnya 2. Oke. Nah ini ya. Oke ya, nah ini udah gainnya 2. Terus kemudian kita ingin mana tadi ini langkah-langkahnya ya. Nah, kita ingin kalau untuk menganalisis Thevenin ya, ini khusus untuk Thevenin, terminal AB tadi dihubungkan dengan sumber arus. Nah, ini kuncinya ya di sini. Nah, berarti kita sambungkan dengan sumber arus ya. Rangkaiannya di sini, berarti Ctrl G, IDC ya. Nah, ini place and close, Ctrl R, kita arahnya ke atas karena nanti groundnya di bawah ya, kita masukkan. Ingat kalau kita Ctrl W lagi, sorry. Nah, ini ya. Ingat kalau kita mau analisis menggunakan PSPACE, kita harus memberikan ground ya. Itu kalau nggak ada ground akan error. Berarti Ctrl G untuk dapatkan ground, klik AGND, nah, place and close ya. Kita taruh di sini. Oke ya. Nah, udah jelas. Sekarang nilai-nilainya sudah semua. Oke, nah selanjutnya ini ya, ikuti langkah ini ya. Ya, bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita tentukan untuk analisisnya, setup dulu ya. Kita pilih DC sweep ya. Ingat, DC sweep digunakan untuk Thevenin, Norton ataupun transfer daya maksimum ya. Nah, mana yang kita variasikan? Sumber arus tadi ya. Sumber arus yang I2 ya. Yang di sini yang kita hubungkan antara terminal A dan B. Namanya tadi kita lihat I2 ya. Jangan sampai salah. I2. Terus start value-nya 0. End value-nya 1. Jadi dari 0 sampai 1 ampere. Setiap 0,1 ampere ya. Jadi 0, 0,1, 0,2 dan sampai dengan 1. Pilih yang linear ya. Oke. Oke, klik close ya. Ini berarti yang divariasikan ini nanti ya. Oke, setelah itu kita langsung sebenarnya bisa simulasi, tapi kita harus save dulu supaya bisa disimulasi. Ctrl S. Misal ini mengukur VTH dan RTH misal ya. Save di folder mana aja. Oke, setelah di save baru kita simulasi. Analyze, simulate ya. Lihat. Oh ya, ini dia nggak bisa karena ini ya. Dan tidak perhatikan ini nyambung ya. Oke, kita delete aja. Ini saya delete. Saya ulangi lagi buat kabelnya ya. Nah ya, Ctrl W ya. Oh, nggak bisa ya. Kita lewat sini aja. Oke ya. Oke, sudah nggak ada masalah. Kayaknya kita Ctrl S, kita simulate, analyze, simulate. Nah, ini ya. Oke, kita trace-nya kita pilih yang outputnya V ya. Artinya sumbu Y-nya V pada tadi yang kita variasi I2 ya. Nah, sorry, sumbu X-nya I2 tadi ya. Yang di sweep-nya ya, yang kita variasi. Oke, klik OK. Nah, ini sudah terbentuk. Oke, tapi saya ingin perbaiki ini ya.
ini saya ingin rentangnya 0 ke 0,2 ya, jadi biar lebih kecil ya grafiknya. Klik kanan, setting. Nah, ini di x-axisnya saya ingin 0 sampai 1 benar, berarti di X grid-nya ya. Saya ingin ini 200 M ya, artinya 0 ke 0,2 ampere ya. Kita klik, nah sudah ya. Tapi saya ingin sekarang ininya nggak garis tapi putus-putus ya. Di properties saya ingin patternnya itu yang kecil gini ya. Nah, ini juga untuk sumbunya juga sama. Properties patternnya yang ini. Oke, kita lihat di file set print preview-nya. Wah, ini masih terlalu besar ya. Saya ingin grafik yang kecil, maka saya di file page setup ya. Ini left marginnya saya 2 biar lebih kecil, grafiknya 2 semua. Terus saya ingin 2 plot per page, portrait, terus headernya cukup time-nya aja ya, waktunya. Untuk footernya date time juga. Oke ya. Bordernya kita hilangkan. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat di print preview. Oke ya, tapi di Y grid-nya itu kebanyakan garis ya. Yang ini Y-nya ya, agak mengganggu menurut saya. Kita klik kanan lagi, setting di Y grid, minornya kita ya, ini minornya kita nonkan. Nah, oke. Kita lihat lagi di print preview. Nah, oke ya. Oke. Di sumbu X-nya belum ya. Sumbu X juga. Yang ini saya menghilangkan ya. Di major grid aja, klik kanan, setting, X grid, minor gridnya kita nonkan. Nah, oke ya. Setelah itu kita print. Nah, printnya supaya menjadi PDF, kita fokusin reader PDF printer ya. Silahkan dicoba di tempat masing-masing, klik OK. Nah, saya ingin taruh di di sini ya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini saya akan ambil, terus kita analisis ya, menghitung VTH dan RTH. Oke, saya taruh di sini biar enak. Nah, ini ya, jadi inilah hasil dari PSpice-nya. Sekarang kita mau ngitung ya VTH dan RTH. VTH itu dihitung dengan cara ini ya. Ya, saat arusnya 0 itu VTH dan gradien dari grafik itu adalah RTH. Nah, maka kalau kita lihat ini kan saat arusnya 0 sini ya. Berapa V-nya? Sorry. 20 ya. Berarti VTH sama dengan 20 volt. RTH adalah gradien. Gradien itu artinya titik paling atas dikurangi titik paling bawah dibagi dengan ini ya, sumbu X-nya ya. Jadi misalkan ini V ya, misalkan V2 min V1 dibagi, ini kan A ya, sorry arus ya, I2 min I1. Nah, V2 nya saya ambil yang ini, itu berapa? 26 ya. V1 nya ini 20, arusnya di sini berapa? Kita tarik bawah, oh itu 1 ya, min arus di sini berapa? 0 ya. Nah, maka 6/1 sama dengan 6 ohm. Jadi dengan menggunakan PSpice kita berhasil mengukur VTH dan RTH ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.